Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan bahas ya bagaimana sifat kapasitor pada sumber DC dan AC pendekatan secara teori ya. Baik, ini saya punya kapasitor. Jadi ini kapasitor di dalamnya. Jadi dia itu dua kapasitor keping sejajar ya. Jika diberikan tegangan ya, ini simbol positif negatif, maka muatan positif akan berada di yang terhubung langsung dengan sumbu positif dari sumber tegangan DC ya. Dan muatan negatifnya ada di plat yang satunya ya. Nah, maka perhatikan ini kan ada ruang di antara dua plat ini. Ini biasanya diisi oleh material dielektrik ya. Ada pakai kertas, ada banyak sekali jenisnya. Jadi tergantung dari jenis kapasitor yang kita buat. Jadi di sinilah fungsinya ya, kalau kita kasih kapasitor pada sumber DC, dia berfungsi sebagai menyimpan muatan listrik ya. Jadi fungsinya untuk menyimpan muatan listrik ya. Nah, sekarang dari kapasitor ini kita ada persamaan ya, hubungan antara muatan yang tersimpan di kapasitor dengan tegangan listrik yang diberikan. Jadi dari sini kita bisa memperoleh persamaan muatan sama dengan C kali V. C ini adalah kapasitansi ya. Kapasitansi itu satuannya adalah farad ya. Ini volt ya, tegangan, ini Q itu coulomb ya. Jadi sekarang saya ingin memberikan kita ingin diferensialkan kedua ruas ini ya. Artinya saya ingin turunkan terhadap waktu ya. Jadi jadinya turunan Q terhadap waktu ya, turunan terhadap waktu. Nah, ini turunannya C kali V ya. Nah, perhatikan C ini dia tetap ya. Jadi kalau kalian mungkin beli kapasitor, maka berapa C-nya? Nah, biasanya itu ada yang 4,7 mikrofarad, picofarad dan sebagainya. Jadi dia tidak tergantung sama waktu ya. Jadi dia bisa dikeluarkan dari persamaan ini, maka dQ per dt sama dengan C dV per dt ya. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya ingin ingatkan bahwa arus itu apa sih? Arus itu adalah pergerakan muatan ya. Pergerakan muatan per satuan waktu ya. Per satuan waktu. Jadi muatan yang bergerak intinya gitu ya. Jadi kita lihat bahwa ini adalah I ya. dQ per D itu adalah I karena muatan yang bergerak per satuan waktu. Maka I sama dengan C dV per dt. Nah, inilah persamaan arus pada kapasitor. Perhatikan ya, dV per dt. Nah, misalkan saya punya sumber DC di sini ya. Sumber DC itu bentuk gelombangnya, bukan gelombang ya, bentuk tegangannya. Ini misalkan T, ini V. Biasanya dia konstan, misalkan ini. Nah, ini misalkan 5 volt ya. Terus ada satu lagi selain DC itu AC ya. AC ini dia bentuk gelombangnya berubah-ubah terhadap waktu. Misalkan ini T, ini V, maka akan begini ya, bentuk sinusoid ya. Nah, perhatikan bahwa V tetap ya. Kalau diturunkan terhadap T, artinya dia akan jadi 0 ya. V tetap itu dia tidak ada T di persamaan V. Misal V sama dengan 5. Kalau ini misalkan V sama dengan 10, misalkan cos omega T, ada T-nya di situ ya. Ini nggak ada T-nya. Maka kalau ini saya turunkan terhadap waktu, I sama dengan C kali 0. Karena V-nya tadi tetap, diturunkan terhadap T, maka 0. C kali 0 sama dengan 0. Nah, arus sama dengan 0. Bagaimana dengan ini? Ini arusnya ada ya. Ada C dV per dt. Ini ada nilainya. Karena itu cos diturunkan hasilnya min sin. Atau kalau dia bentuknya sin, diturunkan menjadi cos ya. Intinya akan ada ya. V diturunkan terhadap T akan memperoleh hasil. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa untuk DC ya, untuk DC itu dia sifatnya kapasitor ya. Misalkan ini kapasitor, ini terminal B, terminal A, maka
dia akan menjadi ini terminal A. Nah, gini ya. Jadi seolah-olah dia rangkaian terbuka ya. Open circuit. Bagaimana dengan ini? Nah, misalkan ini AC ya. Ada kapasitor, ini terminal B, ini terminal A. Maka dia akan seolah-olah menjadi ini A tadi ya, agak saklar ya, saklar tertutup. Perhatikan ini ya. Jadi untuk DC, kapasitor itu tidak bisa dilewati arus, tapi ketika dihubungkan dengan sumber AC, maka dia bisa dilewati arus. Cuma untuk DC ini dia nanti dimanfaatkan sebagai untuk menyimpan muatan tadi ya, menyimpan muatan. Ya, gitu ya. Menyimpan muatan. Jadi jelas ya. Untuk DC dia sifatnya terbuka, kalau AC sifatnya rangkaian tertutup. Oke, sudah jelas. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.